Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan saya di sini Ridwan Gibran. Setelah di video sebelumnya itu saya memperkenalkan kepada teman-teman aplikasi pos kasir yang saya buat bernama Modufusion. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman langkah awal yang harus dilakukan sebelum menggunakan aplikasi Modufusion. Tapi sebelum masuk ke inti pembahasannya, tidak lupa juga saya selalu mengingatkan kepada teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini. Silahkan kalian subscribe dulu ya, agar channel ini bisa berkembang dan selalu memberikan video-video yang mudah-mudahan itu dapat bermanfaat. Oke, kita lanjut saja ke inti pembahasannya. Baik, sebelum teman-teman itu menggunakan aplikasi Modufusion, ada beberapa file yang setidaknya harus teman-teman itu download atau disiapkan ya. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan file apa saja yang harus teman-teman itu download. Nah, nantinya untuk link download dari masing-masing file ini akan saya sertakan di kolom deskripsi video ini. File pertama yang mesti teman-teman download itu adalah Laragon. Nah, aplikasi Laragon ini itu nantinya akan digunakan sebagai lokal server aplikasi Modufusion. Nah, untuk downloadnya silakan masuk ke halaman download ini ya, klik. Lalu nanti teman-teman downloadnya itu yang ini, yang portable ya, size-nya itu 38 MB. Oke, kemudian file berikutnya yang mesti teman-teman download adalah MySQL. Nah, MySQL ini itu nantinya digunakan sebagai basis data aplikasi Modufusion. Untuk mendownloadnya silahkan tinggal scroll aja ke bawah. Nanti di bagian halaman download ini silahkan teman-teman pilih yang MySQL Community Server. Oke, kemudian teman-teman pilih archive. Nah, terus pada bagian product version silahkan pilih yang versi 8.0.30. Nah, nanti yang di downloadnya itu yang ini ya, yang zip archive. Kemudian tinggal tekan download saja. Oke, berikutnya file yang harus di-download adalah .NET 6.0. Nah, ini itu digunakan karena di dalamnya itu terdapat berbagai macam library yang memang dibutuhkan oleh aplikasi Modufusion. Nah, untuk mendownloadnya silakan scroll aja ke bawah. Nah, di sini ada bagian .NET Desktop Runtime 6.0.26. Nah, ini adalah yang harus teman-teman download. Jadi disesuaikan dengan sistem operasi yang teman-teman pakai saat ini ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan Windows 10 yang 64 bit, maka yang harus di-download adalah x64. Kalau misalnya Windows yang teman-teman pakai saat ini adalah yang 32 bit, maka yang di-downloadnya itu harus yang x86. Cara downloadnya simpel, tinggal klik saja, nanti secara otomatis filenya itu akan ke-download ya seperti ini. Nah, oleh karena di sini itu saya sudah mendownload dan menginstalnya, jadi akan saya abaikan. Kalau misalnya halaman download ini itu nggak muncul ya, jadi si filenya itu nggak otomatis ke download, nanti teman-teman tinggal pilih ini aja nih, tinggal diklik here to download manually. Kira-kira seperti itu. Dan file terakhir yang mesti teman-teman download adalah HDSQL. Nah, HDSQL ini itu nantinya digunakan sebagai manajemen database-nya gitu ya. Jadi biar enak, biar tampilannya itu GUI gitu ya. Nah, untuk mendownloadnya masuk saja ke halaman download ini. Nanti teman-teman pilihnya itu yang ini ya, yang portable version, yang zip. Di sini juga ada dua pilihan, yang 32 bit atau yang 64 bit. Nah, sebenarnya HDSQL ini itu sifatnya opsional karena HDSQL itu sudah satu paket dengan si Laragon yang portable. Tetapi di bagian Laragon portable, HDSQL-nya itu belum yang update ya. Oleh karena itu saya menggunakan HDSQL yang update dan mendownloadnya secara terpisah. Oke. Sampai di sini saya anggap teman-teman sudah berhasil mendownload keempat file yang dibutuhkan ya. Yang pertama itu Laragon, MySQL, .NET Runtime 6, dan yang terakhir adalah HDSQL. Oke, kita masuk ke langkah berikutnya. Saya ini akan sisipkan dulu deh ya, disisipkan. Nah, ini saya memiliki sebuah folder yang di dalamnya itu berisi beberapa file yang sudah berhasil di-download ya. Nah, berikutnya silakan teman-teman buat saja folder baru ya. Buat folder baru di dalam local disk D. Jadi jangan di dalam local disk C ya, meskipun sebenarnya nggak masalah juga kalau misalnya teman-teman membuat foldernya di dalam local disk C. Jadi saya sarankan teman-teman buat satu folder di dalam local disk D atau di hard disk eksternal ya, ataupun di dalam flash disk
di mana folder ini nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk menyimpan aplikasi Modufusion-nya. Nah, anggap saja ini misalnya saya akan menyimpannya di dalam harddisk eksternal misalnya ya. Jadi saya akan coba buat folder baru di dalam harddisk eksternal ini misalnya ya. Nah, kemudian foldernya kita beri nama sebagai Modufusion misalnya. Oke. Lalu si folder Modufusion ya yang berhasil di-download ini itu kita masukkan ke dalam folder Modufusion. Nah, seperti ini. Kemudian silakan teman-teman itu ekstrak yang Laragonnya ya. Laragonnya dulu diekstrak, klik kanan 7-zip. Di sini saya menggunakan 7-zip ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan WinRAR, silakan diekstraknya menggunakan WinRAR. Ekstrak to ya, jangan ekstrak here. Ekstrak to saja. Klik. Oke. Ditunggu ya. Nah, ini Laragonnya sudah berhasil diekstrak. Langsung pindahkan saja ke sini ke folder Modufusion. Oke. Nah, langkah berikutnya di sini sudah ada nih folder MySQL ya. Sebelumnya itu kan dia formatnya zip ya. Kebetulan di sini saya sudah mengekstraknya. Jadi dibuka dulu, lihat dulu filenya. Nah, ini ya file yang harus dipindahkan itu yang ini, karena setelah folder ini di dalamnya barulah folder bin-nya. Nah, jadi folder ini, sebentar ya saya kembalikan lagi. Nah, ini kan MySQL nih hasil ekstrakan. Ketika di double klik, nah folder ini yang kita pindahkan ke dalam folder Modufusion. Kita cut saja ya. Cut boleh, copy pun boleh. Misalnya saya copy aja deh ya. Copy. Nah, kemudian masuk ke folder Modufusion yang ada di dalam harddisk eksternal ya misalnya. Masuk ke folder Laragon, terus masuk ke folder bin. Masuk ke folder MySQL ya, MySQL. Nah, teman-teman nanti pastikan saja di sini. Si folder ini ya, folder ini teman-teman pastikan saja di sini. Ditunggu prosesnya ya sampai selesai. Oke, ini proses penyalinannya sudah selesai. Nanti coba saya close dulu, terus kita lihat lagi step berikutnya. Nah, tadi kita sudah memindahkan folder Laragon ya hasil ekstrakan ini, kemudian kita juga sudah memindahkan folder MySQL. Nah, langkah berikutnya kita ekstrak si Heidi SQL ini. Caranya sama saja ya, 7-zip ekstrak to ya, jangan ekstrak here. Ekstrak. Oke, di sini sudah ada nih hasil ekstrakannya, tinggal dibuka. Nah, isinya kita seleksi semua dengan cara Ctrl A di keyboard ya. Kemudian Ctrl X. Jadi X itu di cut ya, sama dengan klik kanan cut ini ya. Nah, kita pindahkan ke dalam folder Modufusion. Kita buka lagi folder Modufusion-nya. Lalu kita masuk ke folder Laragon. Kita masuk lagi ke folder bin. Nah, di sini ada yang namanya Heidi SQL. Kita buka foldernya. Nah, di sini kita klik kanan. Kita pastikan saja di sini. Jadi file yang ini kita pastikan di sini. Kalau muncul notifikasi seperti ini, kita tinggal tekan yes. Kemudian nanti kita tekan replace. Oke, sampai di sini saya coba close dulu, kita up dulu. Nah, sampai di sini itu prosesnya sudah selesai ya. Jadi kita sudah memindahkan folder Laragon, Heidi SQL dan juga MySQL beserta juga dengan aplikasi Modufusion-nya ya. Nah, kemudian di sini ada database Modufusion yang nantinya akan di upload ya, yang akan diupload ke dalam server. Kita pindahkan aja ke folder ini Modufusion. Langsung aja ya, drag and drop seperti ini. Oke. Nah, langkah berikutnya silakan nanti teman-teman instalkan si runtime-nya ya. Si Windows Desktop runtime-nya diinstalkan saja. Caranya cukup simple ya. Jadi nanti tinggal di double klik saja. Nah, ini muncul error karena sebelumnya itu saya sudah melakukan proses install. Jadi nanti teman-teman di double klik saja, nanti silahkan tinggal diinstal terus next. Nah, sampai prosesnya itu sudah selesai. Nah, kira-kira seperti itu ya. Oke, jadi saya akan coba keluarkan folder hasil download ini nih misalnya. Saya close, lalu kemudian kita fokus ke folder Modufusion ini. Kita buka folder Modufusion-nya. Nah, langkah pertama yang mesti teman-teman lakukan adalah kita akan membuat sebuah sistem portable untuk basis datanya. Dengan cara mengaktifasinya terlebih dahulu ya, terutama database-nya. Jadi kita akan mengaktifasi database-nya terlebih dahulu. Nah, buka folder Laragon, kemudian buka folder bin, lalu buka folder MySQL. Nah, di sini ada yang MySQL versi 8, kita buka. Terus kita buka lagi folder bin. Nah, oke, sampai di sini ya.
Nah, kemudian silakan teman-teman itu buka yang namanya CMD ya, atau command prompt. Nah, ini kalau misalnya sudah terbuka, bentar ya, saya gedein dulu. Saya coba gedein, saya atur-atur dulu posisinya biar enak ya kelihatannya. Oke, barangkali seperti ini udah gede ya. Nah, kalau teman-teman sudah membuka command prompt ya atau CMD, silahkan teman-teman ketikkan CD ya, CD seperti ini, spasi ya, CD spasi. Ingat, pakai huruf kecil semua ya. Setelah mengetikkan CD dan juga spasi, kemudian balik lagi ke folder ini. Nah, ini direktorinya kita klik ya, klik sembarang di sini yang kosong. Terus kita copy, klik kanan, copy. Terus kita pastekan saja di sini ya, setelah CD spasi ya. Sekali lagi CD spasi, kita pastikan di sini. Caranya bukan Ctrl V ya, tapi klik kanan di mouse. Nah, seperti ini, kemudian tekan enter. Oke. Kira-kira seperti ini ya. Kalau misalnya sudah selesai, lanjut langkah berikutnya adalah kita akan mengaktifasinya. Saya akan coba besarkan dulu deh ya ininya. Biar nah, tampilannya mungkin seperti ini ya. Nanti teman-teman ikuti ya perintah command prompt yang saya ketikkan di sini. mysqld spasi strip ini initialize ya, spasi strip console. Nah, setelah seperti ini tekan enter saja. Nah, nanti kita tunggu prosesnya sampai selesai. Oke ya, bisa teman-teman lihat di sini bahwa prosesnya sudah selesai dan itu akan menghasilkan generate dari passwordnya ya. Jadi passwordnya itu ini, yang OT60 sekian sampai sini. Nah, maka langkah selanjutnya kita coba ketikkan start mysqld ya. Jadi start spasi mysqld, tulisannya kecil semua ya. Kemudian tekan enter. Nah, nanti akan memunculkan command prompt baru seperti ini ya, blank hitam. Ini jangan di close aja, kita sisipkan saja seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita akan coba yang namanya masuk ke dalam MySQL-nya. Nah, caranya MySQL spasi strip u spasi root username-nya ya. Username-nya itu adalah root spasi strip p. Udah. Nanti ketika ditekan enter, nah dia akan muncul untuk diminta memasukkan password. Passwordnya yang mana? Yang ini ya. Nah, yang ini. Yang dari O sampai sini. Klik kanan di mouse, kemudian klik kanan di password ini untuk mempastenya. Kemudian tekan enter. Nah, langkah berikutnya silakan teman-teman itu ketikkan seperti ini. Alter user ya. Nah, ini tulisannya gede semua. Saya ulangi ya, pelan-pelan. Alter user ya, alter spasi user spasi kutip 1 root. Nah, ini tulisannya kecil semua ya. Kemudian kutip 1 add kutip 1 localhost kutip 1. Nah, sampai di sini dulu. Alter spasi user spasi kutip 1 root kutip 1 add kutip 1 localhost kutip 1. Kemudian kita coba spasi ya. Kemudian ketikkan identified ya, identified, kemudian spasi by spasi kutip 1. Nah, di sini itu adalah password yang akan kita buat. Di sini itu terserah teman-teman ya. Ini juga sebenarnya terserah teman-teman mau dibikin root atau misalnya pakai nama teman-teman, itu terserah. Tetapi di sini saya menggunakan root saja. Nah, kemudian untuk passwordnya di sini teman-teman harus berhati-hati ya. Jadi usahakan teman-teman benar-benar ingat nantinya passwordnya. Jadi pastikan teman-teman gunakan password yang mudah diingat gitu ya. Misalnya di sini saya akan memberikan password Pamanukan, hurufnya kecil semua. Kemudian dikutip lagi dan terakhir titik koma. Nah, seperti ini ya. Jadi sintaks CMD. Nah, jadi si alter spasi user spasi kutip 1 root kutip 1 add kutip 1 localhost kutip 1 spasi identified spasi by. Oh, ini bukan bt ya. Ini harusnya itu by ya, bukan bt. Oh, sorry. By. Nah, seperti ini ya. Jadi identified by. Nah, baru di sini kutip 1 Pamanukan, kutip 1
titik koma. Nah, ini itu titik koma adalah akhirnya. Nah, setelah itu tekan enter. Nah, kalau misalnya muncul query oke, itu tandanya kita sudah berhasil menyeting awal database-nya. Kita coba exit dulu ya. Nah, ini sudah di exit. Kemudian kita close aja. CMD ini kita close, ini juga kita close. Terus kita close semua. Nah, selanjutnya kita coba masuk ke dalam lokal servernya. Nah, caranya kita buka folder Modufusion. Kemudian kita masuk ke folder Laragon. Lalu kita jalankan Laragonnya. Nah, ini tuh Laragon adalah lokal servernya. Nah, tinggal di double klik. Nah, setelah muncul menu seperti ini, tinggal diklik kanan di halaman kosong ini, kemudian masuk ke MySQL, pilih yang version. Nah, nanti teman-teman pilih yang MySQL 8.0.30. Klik. Oke, setelah itu klik kanan lagi, klik MySQL, barulah tekan Start MySQL. Ingat, jangan tekan Start All ini ya. Jadi caranya kayak tadi, kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Ini masih melakukan inisialisasi data ya. Nah, kalau sudah muncul tulisan yang seperti ini, itu tandanya sudah berhasil ya. Jadi ingat, untuk menjalankan lokal server ini, caranya klik kanan MySQL, kemudian nanti di sini kan tulisannya itu start ya. Nah, kalau ingin diberhentikan itu dia tinggal tekan stop. Jangan menjalankannya itu menekan tombol start all ini. Oke. Setelah seperti ini tandanya lokal server yang kita miliki yang nantinya akan berisi database si aplikasi Modufusion itu sudah jalan. Nah, langkah selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam server dan ke dalam database-nya. Caranya cukup simpel, tinggal tekan database. Nanti dia akan memunculkan si Heidi SQL tadi ya, yang kita pindahkan gitu. Nah, ini adalah tampilan utama dari aplikasi Heidi SQL-nya. Nanti saya akan coba ubah dulu temanya ya. Temanya saya lebih suka yang dark ya. Nah, ini saya pakai yang state gray aja. Kemudian apply. Oke, ini perlu di restart ya. Kita masuk lagi ke database. Nah, di sini temanya sudah diterapkan ya, enak ya, cantik ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam database kita. Caranya tekan new saja di sini. Nah, kita di sini namai saja ya, misalnya bebas sih namanya, misalnya Ridwan. Ini nggak masalah ya, misalnya Ridwan. Oke, kemudian nah di sini tadi yang kita buat melalui CMD itu nanti akan kita terapkan di sini. Username-nya itu tadi root, passwordnya adalah Pamanukan. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga pada bagian network type kita pilih yang MySQL ya, jangan MariaDB. Nah, ini MySQL on RDS. Klik. Kemudian pada bagian hostname ini kan masih pakai IP ya, kita pakainya localhost. Ingat ya, tulisannya itu kecil semua, localhost. Kemudian username-nya root, passwordnya adalah Pamanukan. Oke, setelah seperti ini kita coba tekan open. Setting for ini Ri2 ini kurang N ya. Coba saya coba, tadi ada yang salah. Coba kita masuk ke database lagi. Tadi saya menemukan ada yang salah nih, Ri2 ini kali ya. Coba saya rename, ini kurang N. Coba kita open, access denied user root at localhost using password no. Oh, coba ya. Coba kita ulangi lagi ya, ini ada yang salah nih. Kita coba new, biarkan saja username, kemudian ininya MySQL, terus root, user root, Pamanukan, terus ininya localhost, host. Oke, seperti ini, terus tekan open. Save modification, yes. Oke, barangkali ini sudah selesai ya. Nanti kita coba saja di aplikasi Modufusion-nya. Nah,
sekarang kita sudah memiliki sebuah server dan juga basis datanya. Nah, sekarang kita akan coba close. Langsung saja kita akan menambahkan sebuah database ke dalam server yang sudah kita buat ini. Oke, ini bisa kita close aja ya. Ketika ini di close, sebenarnya dia tidak keluar, dia akan disimpan atau disisipkan ke sini ya. Nah, oke, sekarang kita coba jalankan aplikasi Modufusion-nya ya. Oke, masuk ke Modufusion. Nah, di sini di dalam folder ini cari yang namanya modufusion.exe. Nah, ini klik kanan aja terus bikin create shortcut aja gitu ya, biar nanti aksesnya itu lebih simple. Nah, shortcut yang ini kita cut, kita pindahkan saja ke luar folder. Jadi kita nggak perlu lagi repot-repot nyari-nyari si modufusion.exe-nya. Oke, lanjut. Kita akan coba menjalankan aplikasi Modufusion-nya untuk membuat database ke dalam lokal server yang sudah kita miliki. Oke, ini kita sudah masuk ke halaman utama dari aplikasi Modufusion-nya. Nah, langkah pertama kita akan membuat database aplikasi Modufusion-nya. Caranya kita masuk ke menu setting, terus kita masuk ke database, lalu kita masuk ke bagian ini ya, backup or restore database. Nah, di sini ada menu advance, klik. Nah, di sini kita akan membuat database. Database name-nya apa? Misalnya Modufusion. Hurufnya kecil semua, jangan pakai spasi ya. Nah, seperti ini. Kemudian server name-nya localhost, port number-nya sama 3306, dibiarin aja. Nah, username-nya itu adalah root, password-nya Pamanukan. Oke, kemudian tekan create. Oke, di sini database berhasil dibuat. Tekan OK saja, kemudian kita close. Nah, kita coba cek di dalam server kita ya. Nah, ini nih tanda hijau ini, kita klik kanan, kemudian klik MySQL, kemudian pilih Heidi SQL. Kita cek apakah database bernama Modufusion itu sudah berhasil ditambahkan atau belum. Nah, ini ya, kita langsung double klik juga bisa kayaknya. Ya, bisa ya, double klik. Kita coba lihat. Nah, ini sudah ada ya, Modufusion. Oke. Nah, oke ya, langkah selanjutnya kita fokus di bagian ini nih, di database connection. Kita kan tadi sudah memeriksa ya bahwa ada database di di dalam server kita. Nah, sekarang kita akan coba memeriksanya dengan mengetes koneksinya langsung di sini. Nah, database-nya itu tadi apa? Modufusion, kemudian username-nya root, password-nya Pamanukan. Kemudian kita coba tes koneksi. Nah, ini berhasil. Nah, setelah itu tekan save. Oke. Nah, sekarang koneksinya kita sudah berhasil disimpan. Kemudian pada bagian backup or restore database, kita pilih yang restore. Lalu di sini kita tekan refresh dulu nih ya. Kita tekan refresh. Kemudian pada bagian select database, kita akan memilih database yang bernama Modufusion yang tadi berhasil kita buat. Nah, di sini sudah terbaca ya, ada Modufusion, kita tinggal klik. Kemudian server name-nya localhost, SQL dump file path. Nah, ini itu nantinya kita akan memasukkan database ini nih, si modufusion.sql ini ya, yang ada di dalam folder. Nah, yang ada di dalam folder ini, nah ini MySQL Modufusion ya, modufusion.sql ini kita akan pilih di sini. Klik SQL dump file path, kemudian kita masuk ke bagian desktop di Modufusion. Terus pilih yang modufusion.sql. Kemudian tekan open. Nah, lalu di sini username-nya itu adalah root, password-nya Pamanukan. Oke. Baik, saya akan coba sisipkan dulu ya foldernya dan kita akan sama-sama memeriksa nantinya ya. Coba klik kanan dulu, MySQL, kita masuk ke Heidi SQL. Ini belum diproses ya. Saya akan coba memastikan terlebih dahulu bahwa semua konten database-nya itu benar-benar sudah dimasukkan. Kita coba cek di Modufusion. Nah, ini belum ada apa-apa ya. Jadi belum ada tabel, belum ada apa-apa pokoknya. Ini masih kosong. Oke, saya akan sisipkan aja ini. Nah, setelah ini diisi, kemudian tekan proses saja di sini ya. Jangan tekan advance ya, tekannya proses. Oke.
Nah, kita akan tunggu prosesnya sampai selesai. Oke, di sini untuk proses restore database-nya itu sudah selesai, langsung tekan OK. Nah, kita coba cek di sini di HDSQL. Nah, ini ya Modufusion, kita coba refresh. Nah, sekarang sudah muncul ya, muncul ada tabel di sini ya. Coba kita cek. Nah, di sini ada tabel. Coba kita gedein. Kita masuk ke mana? Sini ya. Bukan ke option, ke data ya. Nah, bisa kalian lihat di sini tabel stok, di sini ada stoknya dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya proses restore database ini sudah selesai, maka kita sudah bisa menggunakan aplikasi Modufusion. Caranya kita balik ke dalam modul, kemudian silahkan tinggal klik login saja di sini. Nah, untuk login defaultnya itu adalah Ridwan ya, R-nya gede, Ridwan, passwordnya Pamanukan. Oke, setelah itu tekan login. Oke, login berhasil, tekan OK. Luangkan waktu, oke. Suruh baca dulu ya. Nanti teman-teman bisa membacanya ya di sini untuk Modufusion yang versi Community Edition. Nah, nanti di sini teman-teman baca dulu saja. Oke, kita balik lagi ke bagian modul. Nah, kita sekarang sudah berhasil masuk ke bagian menu utama dari aplikasi Modufusion. Oke ya, dengan demikian proses setup aplikasi Modufusion sampai di sini itu sudah selesai. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang sudah nyampe login dan juga menemukan menu yang seperti ini di aplikasi Modufusion, itu berarti sudah selesai. Jadi teman-teman nanti tinggal ya jalankan saja gitu ya aplikasi Modufusion-nya. Nah, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Jadi nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya ya, seperti setting awal sebelum aplikasi Modufusion ini itu digunakan, kemudian penjelasan fitur-fitur yang terdapat di dalam Modufusion, kelebihan dan kekurangan dan lain sebagainya tentang aplikasi Modufusion akan saya coba jelaskan di video berikutnya. Nah, jadi untuk itu silakan bagi teman-teman yang belum subscribe terlebih dahulu channel YouTube ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan tentang info-info video tutorial seputar aplikasi Modufusion yang saya buat ini. Oke ya, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau misalnya agak belepotan gitu ya dalam penjelasan video kali ini. Tetapi buat teman-teman kalau misalnya ada yang nggak paham atau ada yang gagal gitu ya proses installnya, silakan nanti teman-teman bisa komen aja ya lewat kolom komentar, atau bisa langsung DM saya di Instagram ya, atau bisa ngechat saya lewat Facebook. Nanti sebisa mungkin kalau misalnya ada waktu akan saya bantu proses installnya sampai selesai. Ataupun ada yang teman-teman ingin bertanya ya seputar aplikasi Modufusion ini, silahkan saja, bebas ya. Nanti akan coba saya jawab satu persatu gitu ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di video berikutnya bersama saya Ridwan Gibran.